Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi satu ini perkenalkan Ibu Mama atau nama lengkapnya Mariamah Suryani SPD. Di sini Ibu sebagai guru matematika di SMP Negeri 2 Tembelang, dan di kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Ya, mohon disimak baik-baik materi ini untuk bekal kalian sebagai siswa di SMP Negeri 2 Tambelang. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Nah, di sini wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Nah, kemudian wiyatanya ini pengertiannya adalah pendidikan. Dan mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Sehingga wiyata mandala di sini kita ambil kesimpulannya adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada kata menghargai dan bertanggung jawab. Ya, jadi diharapkan semua siswa-siswi SMP Negeri 2 Tambelang ini punya sikap menghargai dan bertanggung jawab sebagai pelajar di SMP Negeri 2 Tambelang. Selanjutnya, unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama yaitu sekolah. Ya, sekolah ini merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu unsurnya kepala sekolah, di mana punya wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Ya, unsur yang ketiga ini guru dan orang tua siswa. Ya, yaitu guru dan orang tua siswa ini harus ada saling kerjasama. Dan yang keempat ini warga sekolah. Warga sekolah ini bisa siswanya, kemudian bisa gurunya, di mana kesemuanya harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, ya. Jangan lupa juga menjunjung tinggi tata tertib sekolah, ya. Ini adalah 4 unsur-unsur Wiyata Mandala. Selanjutnya, nah ini sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan, ya. Ini namanya PBM ini maksudnya itu kegiatan belajar mengajar, ya. Nah, di mana sekolah itu selain belajar juga menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Ya, jadi sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya belajar mengajar untuk membina apa nih? Nah, yang pertama ini membina ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua itu sebagai pembentukan kepribadian, ya. Selain kita juga diberi ilmu pengetahuan, tapi di sini juga adalah pandangan kepribadian. Kemudian, nah selain itu hubungan antara manusia dengan lingkungannya atau manusia dengan Tuhannya. Jadi di sini juga sekolah itu mengajarkan, ya, mengajarkan bagaimana seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan yang keempat yaitu kemampuan berkarya. Selanjutnya yang C, fungsi sekolah yang kelanjutan tadi adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Nah nih, karena memiliki apa? Memiliki aturan atau tata tertib, ya, yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa, dan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, ya. Fungsi sekolah itu tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan, ya. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yaitu ada guru dan siswa, ya, jelas yang pertama. Kemudian timbulnya kegiatan belajar mengajar yang tertib, ya, meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya. Jadi harus tertib meskipun di banyak keterbatasan, ya, selama pandemi, tapi tidak menjadi halangan untuk kita tetap tertib. Kemudian yang ketiga, tercapainya masyarakat yang sadar dan mau belajar dan bekerja keras, ya. Jadi apapun kendalanya,
Ya apapun masalahnya tetap ya kita harus sadar mau belajar dan bekerja keras, karena yakin setiap kendala pasti bisa diatasi dengan baik kalau kita mau berusaha. Nah kemudian nih secara umumnya terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya ya, yaitu dengan pendidikan yang sebaik-baiknya ya. Kemudian yang berikutnya penggunaan sekolah. Nah, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak boleh dijadikan sebagai ajang promosi ya, atau penjualan produk-produk ya yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Tuh, tidak boleh di sekolah. Kemudian, sekolah itu bebas rokok bagi semua pihak. Ya, bebas rokok. Ya perlu diketahui untuk anak-anak ibu sekalian ya, dilarang keras untuk seluruh siswa dan semua warga sekolah itu merokok ya, karena ada sanksi yang tegas nih, perlu diketahui nih dari awal dari MPLS ini bahwa tidak dibenarkan untuk merokok ya. Kemudian yang ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang ya. Kemudian yang keempat, propaganda politik. Yang kelima, syuting film tanpa seizin pemerintah daerah. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan. Nah, ini bisa nih kerusakan, misalkan merusak lingkungan SMP 2 Tambelang, kemudian perpecahan misalkan ini tawuran ya, tawuran antar pelajar nih sangat amat tegas nanti kalau misalnya ada sampai itu ya, sampai kejadian seperti itu ya. Semoga dimengerti ini ya penggunaan sekolah. Kemudian cakupan materi pelajaran SMP Negeri 2 Tambelang. Nah ini nih ada pelajaran-pelajaran baru yang tidak kalian temukan ya di SD, pendidikan agama dan budi pekerti ya, PABP ya singkatannya di sini. Kemudian PPKN ya, sudah biasa kalian ya, sudah sering ketemu dengan ini PPKN. Bahasa Indonesia juga ini ada. Kemudian bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Kemudian matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah ini prakarya nih ya, baru ketemu nanti ya. Nanti akan ketemu dengan pelajaran prakarya nih yang sebelumnya tidak ada di sekolah dasar. Kemudian bahasa Sunda dan yang ke-12 itu BTQ, baca tulis Quran ya. Di sini juga ada. Ya jadi ada ada 12 mata pelajaran dan mohon disiapkan buku-bukunya, meskipun belajar daring tapi harus lengkap ya buku-bukunya. Disampul yang rapi ya. Kalau bisa nanti dipisahkan. Buku tulisnya ada, buku tugasnya pun ada. Selanjutnya sistem penilaian. Nah, perlu diingat, dicatat baik-baik sistem penilaian di SMP Negeri 2 Tambelang, yaitu nanti ada kehadiran dalam jaringan. Nah, ini sangat penting dan besar persentasenya dalam pembuatan nilai rapot ya. Kehadiran sangat penting. Ya, jadi mohon jangan disepelekan ya kehadiran ini. Kalau guru suruh absen ya absen ya. Kemudian yang kedua itu tugas, kerjakan tugas ya dengan sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya ya. Kalau suruh tugasnya 10 soal ya 10 soal. Ya harus tuntas tugas itu. Kemudian ulangan harian. Biasanya ini Bapak Ibu guru tiap bab ulangan harian ya. Ini ada termasuk sistem penilaian dari kita juga. Kemudian PTS, penilaian tengah semester. Nah ini biasanya sekolah itu menentukan waktu di mana itu ada PTS ganjil di semester 1 dan PTS genap di semester 2. Dan ini pun rangkaian dari sistem penilaian kami. Kemudian yang kelima yaitu penilaian akhir semester atau PAS. Ini ada di bulan Desember biasanya ya. Mohon nanti benar-benar ya melakukan rangkaian sistem penilaian ini. Kemudian yang keenam itu penilaian akhir tahun atau PAT. Ya ini sangat menentukan dalam hal naik atau tidak naiknya
siswa-siswi. Kemudian ujian sekolah ini untuk kelas 9 ya. Biasanya ini dia di bulan Mei. Ya, ini adalah 7 rangkaian sistem penilaian dari SMP Negeri 2 Tambelang. Nah, berikut tadi yang telah kalian saksikan mohon dirangkum dengan baik, diperhatikan buat bekal kalian menjadi siswi SMP Negeri 2 Tambelang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya dari Ibu Mama bila ada kekurangan. Semangat terus belajarnya meskipun di masa pandemi COVID-19. Sehat selalu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.